Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode 6. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Anya yang akhirnya keterima di Akademi Eden meminta hadiah kepada Lloyd. Dia pengen Lloyd memerankan karakter di film mata-mata kesukaannya. Dan Anya ngancam bakalan gak mau sekolah kalau permintaannya gak diturutin. Akhirnya demi kelancaran misinya, Lloyd pun menuruti permintaan Anya itu. Singkat cerita, Lloyd berhasil membuat Anya puas dan akting dan acara yang dibuatnya itu. Dan Anya pun siap menghadapi hari pertamanya di Akademi Eden. Lalu di episode 6 kali ini, diperlihatkan Anya yang lagi fitting baju seragamnya di tempat jahit langganan mereka. Ternyata tempat jahit itu juga bekerja sama secara resmi dengan Akademi Eden. Ibu-ibu penjahitnya pun kaget setelah tahu kalau Yor udah menikah sama Lloyd dan jadi ibu tirinya Anya. Namun dia ikut senang karena Yor dapat keluarga yang baik. Bahkan anak tirinya berhasil sekolah di Akademi Elite. Lalu ibu-ibu itu pun ngasih tahu kalau mereka harus waspada ketika Anya bersekolah di sana. Karena banyak kasus pembulian dan diskriminasi dari anak-anak orang kaya ke anak-anak yang dianggap rakyat jelata. Belum lagi sering terjadi kasus penculikan anak-anak Akademi Eden karena dianggap sebagai anak-anak orang kaya. Ngedengar hal itu Anya pun langsung auto panik. Ayah, Anya gak jadi sekolah aja deh, kata Anya sambil nangis. Aduh, ibu bukannya nakut-nakutin kok. Hal-hal yang menyenangkan juga banyak yang akan kamu alami di sekolah itu, kata si ibu-ibu penjahit menenangkan Anya. Selesai fitting seragam, Lloyd pun lalu mengajak Yor dan Anya untuk makan di restoran. Tapi ternyata itu cuma akal-akalan Lloyd doang. Karena sebenarnya dia ke restoran itu untuk mendapatkan informasi dari markasnya. Dan kali ini yang Lloyd dapat bukan misi baru, tapi cuma panggilan untuk pengarahan lebih lanjut dari markas. 5 hari lagi jam 1 siang, di tempat persembunyian deh. Oke lah. Batin Lloyd sambil lihat pesan tersembunyi di atas stick yang dihidangkan itu. 5 hari kemudian, Lloyd pun dapat telepon yang ngabarin kalau seragamnya Anya udah jadi dan bisa diambil. Tapi karena hari itu bertepatan dengan panggilan markas, Lloyd pun meminta tolong kepada Yor untuk menemani Anya ke penjahit. Setelah itu, Lloyd pun langsung menuju ke sebuah fotobox yang sepi. Dan ternyata itu adalah jalan rahasia menuju tempat persembunyian D. Di sana penanggung jawab organisasi mata-mata Wise yang bernama Sylvia Sherwood udah menunggu Lloyd. Dan gak disangka, ternyata Sylvia langsung marah-marah sama Lloyd. Apa-apaan ya pengeluaran gila-gilaan kemarin, ha? Sewa istana, sewa perabot kerajaan, sewa mata-mata. Apa kamu mau bikin bangkrut organisasi kita? Bentak Sylvia. Tapi Lloyd cuma menanggapinya dengan dingin dan mengatakan kalau itu demi kepentingan misi yang dia jalanin. Oh iya, ini ada biaya tambahan buat ngambil seragam. Biaya masuk sekolah elit emang beda, tambah Lloyd. Setelah selesai ngebahas urusan duit, Sylvia pun lalu ngejelasin tentang Operation Strict tahap 2 yang harus dilakukan oleh Lloyd. Jadi setelah berhasil masuk ke akademi, maka kali ini Lloyd harus berhasil mengikuti acara ramah tamah dan bertemu dengan target utama mereka, yaitu Desmond Donovan. Tapi ternyata, untuk dapat ikut di acara tersebut, Anya harus berhasil masuk ke jajaran murid-murid dengan prestasi terbaik yang disebut Imperial Scholar. Dan untuk terpilih menjadi Imperial Scholar, seorang murid harus mengumpulkan 8 medali penghargaan Stella dengan cara mendapatkan nilai yang baik di sekolah atau melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dan kata lain, kau harus mendidik putrimu untuk menjadi murid teladan. Aku gak peduli gimana caranya, pokoknya harus berhasil. Kalau perlu lakukanlah hal yang curang, perintah Sylvia. Terus kebalikan dari penghargaan Stella. Untuk murid dengan nilai jelek dan perilaku yang buruk akan mendapatkan cap Tonitrus. Dan ketika seorang murid mendapatkan 8 cap Tonitrus, maka dia akan dikeluarkan secara tidak hormat. Lloyd pun harus muter otak gimana caranya bikin Anya yang lemot itu buat jadi murid teladan di Eden. Lalu di tempat lain, Anya terlihat lagi nyobain baju seragam barunya. Dia kayaknya seneng banget dan langsung pose-pose dan kawaii. Bahkan Anya mau pulang dan pakai baju seragamnya itu. Lalu mereka berdua pun mampir ke taman untuk bermain-main sebentar. Dan dengan segera, Anya pun langsung mamerin seragam barunya itu ke semua orang yang ada di sana. Ngelihat Anya yang bahagia itu, Yor pun langsung teringat perkataan Murdoch yang nyakitin kemarin. Aku tahu kami cuma keluarga palsu. Tapi apa aku bisa menjadi ibu yang sebenarnya untuk anak itu? Tanya Yor dalam hati. Kayaknya Yor benar-benar menikmati perannya sebagai mamanya Anya dan gak ingin semua ini lekas berakhir. Setelah Anya puas berkeliling, Yor pun langsung ngajakin Anya untuk mampir ke supermarket.
Tapi ternyata dari kejauhan ada sekelompok preman yang sadar kalau Anya adalah murid Akademi Elit Eden. Hei, apa itu murid sekolah Eden? Dia lagi sama pembantunya ya? Gimana nih guys? Tiba-tiba aja aku jadi pengen uang jajan tambahan nih. Kata salah seorang preman itu kepada teman-temannya. Kayaknya mereka ini berniat untuk menculik Anya karena tahu dia adalah murid Akademi Eden. Dan benar aja, setelah selesai belanja, Anya yang keluar duluan saat Yor lagi bayar di kasir itu tiba-tiba disekap sama gerombolan tadi. Setelah ngebawa Anya ke tempat sepi, mereka pun meminta Anya untuk melepaskan seragamnya. Ternyata mereka ini emang ngincar seragam Eden yang sangat mahal itu. Tapi belum sempat mendapatkannya, Yor tiba-tiba datang menghajar salah seorang dari mereka. Para preman yang gak tahu bahaya yang sedang menanti mereka itu pun terlihat masih songong. Wah, ada nona pembantu. Setelah masalah seragam selesai, maka urusan kita akan beres. Paling bentar lagi kamu juga akan dipecat. Kata preman itu sambil ngambil labu untuk dilempar ke arah Yor. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, si Yor udah ngehancurin labu itu pakai tangan kosong. Para preman itu pun langsung panik begitu tahu kekuatan yang dimiliki oleh Yor. Pembantu katamu? Aku adalah ibu dari anak itu. Jika gak mau hancur kayak labu itu, nyahlah kalian sekarang juga. Teriak Yor. Para preman itu pun langsung lari tunggang langgang karena ketakutan. Anya, apa kamu baik-baik saja? Maaf ya, ini gara-gara aku meleng. Yos. Kata Yor sambil meluk Anya dan khawatir. Dia juga minta maaf karena bahan makan malam mereka telah hancur. Yor ngerasa kalau dia adalah seorang ibu yang payah. Tapi Anya langsung menenangkan Yor yang lagi galau itu. Nggak kok, Anya suka sama mama yang kuat dan keren kayak mama. Yos. Kata Anya sambil ngepuk-ngepuk Yor. Anya pun lalu meminta Yor untuk melatihnya ilmu bela diri. Anya paham kalau menjadi murid Akademi Eden itu sangat berbahaya. Oleh karena itu Anya pengen jadi kuat kayak Yor. Yor pun langsung senang dan menuruti permintaan Anya itu. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung mulai latihan bela diri. Lloyd yang baru pulang dari markas itu pun langsung kaget dengan hal yang dilakukan oleh Yor dan Anya. Waduh, kok aku jadi sedikit khawatir ya? Batin Lloyd. Keesokan harinya, Lloyd, Yor, dan Anya pun menghadiri upacara penerimaan murid baru Akademi Eden. Di acara itu, Akademi juga mulai membagi kelas para murid dan mengumumkan wali kelas mereka. Satu persatu anak pun dipanggil ke depan. Tapi ternyata pembagian kelas itu telah dimodif sama si Lloyd. Lloyd mengatur supaya Anya sekelas dengan anak kedua Desmond Donovan yang sama-sama baru masuk ke Akademi Eden. Jadi ternyata si Lloyd ini lagi nyusun rencana cadangan kalau si Anya ini gagal menjadi Imperial Scholar. Yang dimana kemungkinan gagalnya adalah 99%. Ya kali Anya ngandelin kepintaran, mimpi aja kali ya. Rencananya si Lloyd pengen ngebikin Anya berteman akrab dengan Damien, putra kedua Donovan. Kalau keduanya udah akrab, pada kemungkinan Anya dan Lloyd akan diajak Donovan untuk bertemu. Ya mungkin gak akan selancar itu sih, tapi masih mendingan lah daripada gak punya rencana cadangan. Batin Lloyd. Anya ngedengar suara hati Lloyd itu pun langsung paham tugasnya. Oh, itu dia anak bos penjahatnya. Batin Anya saat pertama kali lihat Damien. Tapi ternyata si Damien ini anaknya kepedean. Dia ngira kalau Anya itu tertarik dengan ketampanannya. Anya yang tahu pikiran Damien itu langsung bete dan nyuekin Damien. Terus Lloyd pun ngeliat kalau ternyata teman-teman sekelas Anya itu adalah anak-anak orang penting semua. Ada putri presiden direktur kontraktor militer, putra kepala keamanan negara, dan yang lainnya. Gila, teman-teman sekelasnya kayak harta karun berisi informasi aja. Ayo Anya, semangat. Bertemanlah dengan mereka semua. Batin Lloyd dengan excited. Tapi ternyata si Anya ini juga malah nyuekin Becky, si putri dari presiden militer itu. Saat itu juga Lloyd pun langsung kena mental. Hehehe. Lalu rupanya wali kelasnya Anya adalah Pak Henry Henderson. Kayaknya dia gak jadi dikeluarin dari akademi dan cuma dapat hukuman ringan doang. Setelah itu para wali kelas pun ngebawa murid-muridnya untuk berkeliling sekolah. Tapi belum apa-apa, si Anya ini udah dimarahin sama Pak Henry gara-gara ngerusak barisan. Aduh, aku khawatir banget nih. Batin Lloyd. Terus saat kelas Anya sampai ke ruangan kantin, Damien yang dari tadi emang caper dan sombong banget karena keluarganya termasuk yang paling kaya di sana itu pun tiba-tiba mendatangi Anya. Kalau kamu, apa pekerjaan orang tuamu? Kalau level ortumu tinggi, kamu boleh jadi temanku. Kata Damien dan tengil. Anya yang tahu kalau Damien adalah bagian dari misi Lloyd itu berusaha untuk sabar dan menjawab dengan sopan. Bahkan saat diajak karena pekerjaan Lloyd yang rendahan itu, Anya tetap gak terpengaruh. Anya pengen main ke rumahmu, kata Anya tiba-tiba. Tapi si Anya malah dihina habis-habisan sama teman-temannya Damian. Anya yang udah emosi itu pun langsung kepikiran buat ngeluarin ilmu bela diri yang baru aja dipelajarinya.
Namun tiba-tiba aja dia teringat dengan kata-kata Yor yang mengatakan kalau Anya harus bisa mengontrol emosinya. Kalau cuma diisengin doang kamu tinggal senyumin aja Anya, kata Yor waktu itu. Anya pun langsung mempraktekkan saran dari Yor, dan dia pun langsung ngesenyumin Damian. Tapi ternyata senyumnya Anya ini tuh kelihatan banget kalau nggak ikhlas dan nyebelin. Apa itu? Senyumnya ngeremehin aku. Ngeselin banget dah, batin Damian dan kesel. Sedangkan si Becky-nya malah terkagum-kagum sama Anya yang bisa menahan diri itu. Hebat, ternyata kamu dewasa banget ya. Aku telah salah menilaimu, kata Becky dan terkesan. Anya pun langsung berbunga-bunga mendengar pujian Becky itu. Lalu Damian yang masih kesel itu tetap aja ngejek-ngejek Anya sampai mereka berdua pun dimarahin sama Henry karena berisik. Mama Yor bohong, katanya senyuman bisa menyelesaikan masalah, batin Anya. Ya elah Anya, senyumanmu itu yang salah. Bahkan saat melanjutkan berkeliling, Damian masih ngisengin Anya dan melempar kertas di kepalanya. Becky yang udah gak tahan sama kelakuan Damian itu pun langsung mengancam akan memberitahu Pak Henry. Minggir sana, laporin aja, emang ada buktinya ha? Hei senyum jelek, lihat aja ya, mulai sekarang kau akan terus kubuli sampai gak bisa cengengesan lagi, ancam Damian. Iya, siksa aja, ntar kalau nangis biar disembuhin sama papanya yang dokter gila itu, ejek teman-teman Damian lainnya. Ngedengar Lloyd yang dihina oleh mereka, Anya pun langsung kehilangan kesabaran. Dia pun langsung ngecek posisi Pak Henry. Dan setelah dirasa aman dan gak kelihatan sama Pak Henry, Anya langsung ngebogem Damian dengan kekuatan penuh sampai-sampai si Damian ini mental jauh banget. Pak Henry pun langsung datang saat mendengar keributan itu. Teman-teman Damian ngelapor kalau Anya udah mukul Damian. Tapi Anya mencoba berbohong dan membela dirinya. Emang ada bukti Anya melakukannya, kata Anya dan tenang. Lah ini jelas-jelas ada bekas tonjokanmu woi, teriak teman Damian. Lalu Henry pun mendesak Anya untuk berkata yang sejujurnya. Tapi Becky membela Anya dan berkata kalau Damian dan teman-temannya lah yang lebih dulu membuli Anya. Dan sebenarnya Anya udah bersabar dari tadi untuk gak membalas. Lalu tiba-tiba aja Anya kembali teringat dengan wajangan dari Mama Yor. Ingat ya Anya, kamu boleh menggunakan kekuatanmu ketika membantu teman yang sedang kesulitan, kata Mama Yor. Anya pun langsung kepikiran untuk ngebokisin Henry. Jadi tadi Anya gak bisa menahan diri karena kaki Becky diinjak sama dia, kata Anya. Ngedengar hal itu, Becky pun langsung terharu dan memeluk Anya. Makasih Anya, aku terharu banget, kamu membuatku tersentuh, kata Becky. Belum lagi si Henry juga memuji keberanian Anya untuk membela temannya itu. Henry menganggap kalau sikapnya Anya itu sangatlah elegan. Anya pun cuma bisa bengong karena ternyata kebohongannya tersebut berhasil menipu mereka semua. Hehehe. Tapi walaupun begitu, Anya ternyata tetap harus mendapatkan hukuman karena telah memukul murid lain. Henry langsung ngasih tahu Lloyd kalau Anya mendapatkan cap Tony terus kalau kelakuannya itu. Lloyd pun lagi-lagi langsung terkena mental. Apa-apaan dia ini? Memukul murid laki-laki. Apalagi yang dipukulnya adalah anaknya Desmond. Anjir, misiku benar-benar bisa hancur berantakan, pikir Lloyd. Karena kejadian yang mengerikan itu, akhirnya cuma keluarga Lloyd doang yang posisinya amburadul saat berfoto bersama wali murid lainnya. Sabar ya Lloyd. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode 6. Lalu gimanakah kehidupan Anya selanjutnya? Berhasilkah dia mendekati Damian demi kesuksesan misi papanya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.